Program Makan Bergizi Gratis. Makan bergizi untuk mencetak generasi emas atau proyek bagi-bagi. Program Makan Bergizi Gratis hadir dengan narasi yang sangat mulia. Mencetak generasi cerdas dengan pemenuhan gizi yang cukup melalui suntikan dana anggaran yang fantastis sebesar 335 triliun rupiah. Sebuah angka yang seharusnya mampu mengubah wajah gizi bangsa. Namun, di balik kemasan idealis tersebut, fakta lapangan justru berbicara lain. Dengan dana operasional harian hari ini itu sudah mencapai 855 miliar dan realisasi anggaran sampai hari ini itu sudah mendekati 18 triliun. Jadi 17,39 triliun. Siswa mengalami keracunan. Ia geram melihat kondisi dapur yang jauh dari standar kebersihan. Alih-alih dikelola oleh para ahli nutrisi dan pangan, proyek ini seolah berubah menjadi ladang bisnis baru yang syarat kepentingan. Keterlibatan institusi kepolisian dalam operasional dapur, yang notabene jauh dari fungsi utama menjaga keamanan, memicu tanda tanya besar. Ditambah lagi dengan persoalan standar menu yang carut-marut, program ini terancam kehilangan esensinya. Bukan lagi soal kesehatan rakyat, tapi ada pertanyaan lain yang muncul. Apakah ini hanya tentang bisnis, atau bahkan soal bagi-bagi jatah proyek? Ketua DPC partainya Pak Presiden. Daerah? Daerah saya. Oke. Itu punya SPPG, tidak hanya 1, tapi 9. Bayangkan, 9 SPPG. Maka per tahun dia dapat berapa miliar, Mas? Ya tadi kalau 1,8. gambaran 1,8, oh banyak juga lah. Sekitar 17 miliar. Iya. 17 miliar. 17 miliar ini kalau dikali 5 tahun masa kepresidenan Prabowo, 80 miliar. Pertanyaan saya, kalau di 2029 nanti, Pak Prabowo nyalon lagi sebagai presiden, lalu kadernya ini sebagai ketua DPC tingkat kabupaten, harus mengeluarkan 10, 20, 30 miliar, kecil apa besar, Mas? Kalau perbandingannya tadi 80 miliar. ya kecil lah. Tanpa korupsi itu. Iya. Apalagi kalau korupsi. Ini bukan tentang gizi, tapi ini tentang korupsi yang tersistematis. Ini tentang korupsi yang dilegalkan. Ini tentang korupsi yang direncanakan. Dan bayangkan, Mas, ketika hari ini anak-anak libur saja, MBG masih dipaksakan untuk jalan. Itu bukan karena menjamin nutrisinya anak-anak, tapi bahwa korupsi tidak boleh berhenti meskipun 1 detik. Yang kita permasalahkan adalah MBG ini, Pak. Targetnya Prabowo itu adalah untuk UMKM. Tapi diberlakukan UMKM atau tidak? Tidak, Pak. Siapa yang ngambil borongan MBG ini? Kita tahu, anggota legislatif, Pak. Lah kok tiga yang ini? Kita semua harus waspada dan ikut berperan aktif mengawasi. Karena jika tidak, alih-alih mencetak generasi cerdas, kita justru disuguhi menu yang jauh dari standar gizi. Bahkan dalam beberapa kasus tragis, justru memicu keracunan massal. Jika standar keamanan pangan dan kecukupan gizi diabaikan demi kepentingan proyek, maka anggaran triliunan ini bukan lagi solusi untuk mencerdaskan generasi berikutnya, melainkan ancaman nyata bagi nyawa anak-anak bangsa. Ini anak saya datang bawa MBG ya, kita spill dulu. MBG 1 jeruk MBG bulan Ramadan ya, hari ke-5 bulan Ramadan. 1 kacang Garuda, ini kacang 1000 ini, kacang 1000. Telur 1 buah. Coba sini. Telur ini roti 1000, kacang 1000 jeruk. Masya Allah,
diketahui ini juga SPBG di salah satu Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Udah berantem aku sama anak TK aku ini gara-gara MBG-nya nih. Tengok, kalian lihat MBG-nya kan? Aku kali aku nengok SPG apa? No, don't touch anything. Nah, tengok ya. Inilah 10.000, telur 1, 3 biji lengkeng. Apa ini maksudnya ini? Ini rotinya ini. Tengok ini rotinya ini. Apakah ini layak dimakan seperti ini? Tengok, aku aja takut ini ngasih ini sama anakku. Ini dibuang ya, nak. Ini tidak boleh dimakan. Oke? Dan aku tidak percaya dengan rotinya ini. Udah. Gemes. Mau bilang kami tidak bersyukur, terserahlah. Ini yang pasti rotinya dengan ini semua tidak 10.000. Ini anak TK aku pertama kali ya. No. Nanti mama beli kuenya. No. Ini mama beli nanti kue baru. No. Maaf ya. Ini yang punya MBG siapapun apanya ini, pengadanya ini. Ini, tengok ini. Bagaimana reviewnya Pak Dadan untuk SPBG-nya? Ini makanannya lengkap, ada protein hewani, ayam, ada tahu tadi, udah habis karena tahunya enak. Ada urapnya juga enak sekali. Ini seperti masakan profesional. Ada nasi, ada kurma, ada pisang, dan ada susu. Ini gizi seimbang. Dan ini indeksnya 10.000. Luar biasa. Luar biasa loh ini. Pak Menteri, bagus banget itu dapat MBG buat buka puasanya, Pak. Ini dari sekolahan anak saya, Pak. Jauh banget, Bapak. Jauh banget perbandingannya ya, Pak ya. Ini di sekolahan Tangsel ya, Pak. Ada di wilayah Tangsel. Kira-kira menurut Bapak ini untuk anak-anak yang berbuka puasa seharian dapatnya MBG-nya seperti ini layak nggak, Pak? Coba, Bapak enak-enakan di situ dapat makanannya, Pak. Enak banget Bapak dapat makanan seperti itu untuk buka puasa, untuk anak-anak cocok itu, Pak. Tapi kalau ini coba Bapak bayangkan seharian berpuasa dikasih MBG buat buka puasanya seperti ini. Kurma 2, kacang 1, bolu 1, sama ini Pak. Ini mungkin saya nggak percaya, saya tanya anak saya, ini MBG-nya nak? Iya. Kamu makan nggak di sekolah? Nggak ada yang aku makan, kata anak saya. Saking saya nggak percaya. Yang benar aja Pak. Bapak juga bikin video jangan begitu. Bapak juga kalau mau datang ke suatu tempat, jangan Bapak informasikan ke lokasi itu bahwa Bapak mau datang. Supaya Bapak tahu apa yang dapat, yang sebenarnya Bapak terima, apa yang sebenarnya diterima anak-anak. Tanpa sepengetahuan mereka, Bapak datang tiba-tiba, itu baru benar. Tapi kalau Bapak datangnya terjadwal, Bapak datangnya terinformasikan, udah pasti Bapak dikasih makanannya yang enak-enak. Dikasih makanan yang sempurna, yang layak dimakan. Kalau Bapak datangnya dadakan, saya yakin nggak seperti apa yang Bapak makan itu yang Bapak dapat. Terutama ini, coba datang ke sekolahan anak saya, Pak. Ini udah seperti ini ya. Coba Bapak datang. Bukan sekolahan anak saya yang jelek, tidak. Bukan sekolahan anak saya yang salah, bukan. Tapi dapur MBG-nya yang bermasalah. Dapur MBG-nya yang nggak benar. Ya, Bapak ya. Mohon dengan sangat di cross check. Mohon dengan sangat Bapak. Oke Bapak. Bapak cross check baik-baik tanpa sepengetahuan orang yang ada di lokasi itu kedatangan Bapak. Saran saya, biar Bapak dapat aslinya ya. Guru jadi budak tumbal racun MBG. Jadi guru ini tidak dilibatkan sama sekali. Tiba-tiba kedatangan menu makanan yang banyak, lalu guru suruh ngitung tampannya ada berapa, rantangnya ada berapa, lalu suruh distribusikan. Nanti kalau ada yang hilang, suruh ganti gurunya itu, sekolahnya gitu. Dan guru juga nggak ada insentif apapun dari MBG atau dari BGN untuk menjadi budak MBG ini. Kemudian kalau ada keracunan di beberapa sekolah, itu taken MOU dengan SPPG, yang tanggung jawab adalah sekolah. Bahkan kemarin juga viral, ternyata di madrasah juga ada banyak kasus yang tanggung jawab tidak sekolah, tidak madrasah, tapi orang tuanya sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya siapa yang tanggung jawab itu? Niat awal untuk mencerdaskan bangsa, namun carut-marut karena banyaknya kepentingan. Solusinya sebenarnya mudah. Kita harus mengembalikan dapur bangsa ini kepada para ahli gizi dan tenaga medis sebagai panglima tertinggi, bukan kepada aparat atau oknum pejabat pemburu rente yang hanya melihat anggaran sebagai ladang bisnis.
Dengan mengintegrasikan rantai pasok langsung dari petani dan peternak lokal, kita tidak hanya menjamin kesegaran bahan pangan untuk mencegah tragedi keracunan, tetapi juga menghidupkan ekonomi rakyat yang selama ini terpinggirkan oleh ambisi proyek terpusat. Indonesia Jaya tanah airku.